singkat, padat, jelas, betul? Ya. Ternyata faktanya tidak seperti yang Anda utarakan. Ya, itu kan menurut saya itu ya umatnya. Saya gak mewakili semuanya. Yang mewakili Bang, itu kita para nggak bicara iman. Kalau bicara iman, kita nggak usah ngobrol. Kalau bicara iman selesai. Ngapain? Kita itu bicara fakta. Ketika Anda mengatakan bahwa Quran lengkap, terperinci, jelas, singkat, pada jelas, makanya saya tanya, diganti dengan sembelihan yang besar. Nah, sembelihan yang besar itu apa? Sebenarnya yang besar menurut kita kambing, Bang. Terus apa salahnya? Di mana tertulis kambing? Ya di tafsir-tafsirnya. Di tafsir-tafsir. Apakah itu Quran? Ya tafsir itu menurut pemikiran ulama. Ulama dari guru-gurunya sampai Nabi. Nah, makanya kita lagi bahas Quran, Anda bahas tafsir. Yang lengkap itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Yang terperinci itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Nah, kenapa kita lari ke tafsir? Ya itu sudah membantu kita. Jadi suatu apa disebutnya itu perantara. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita ke bagian terakhir ya, pelan-pelan teman-teman ya. Nih, di situ dikatakan bahwa Anda tadi mengatakan bahwa umat Muslim menyembelih kurban itu karena ingin memperingati apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya. Oke, di bagian mana bahwa Allah memerintahkan bahwa apa yang dilakukan Ibrahim itu suruh diperingati? Di bagian semuanya dalam haji. Baik itu tawaf, sa'i, menyembelih kurban. Bukan, kita bahas yang kurban ini. Di mana ada Allah, wahai umat Muslim, ikutilah apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Di mana? Ya itu ayat Menyembelih yang kurban itu. Ya ayat yang tadi yang falamma balagha ma'usa ya qala rabbi inni ara fil manami anni adzbahuka. Bahas terjemahannya. Jadi ketika datang suatu mimpi ke Ibrahim dan Ibrahim mengatakan ke anaknya, saya itu bermimpi sampai 3 kali bahwasanya saya itu menyembelih kamu. Oke, berarti kalau Anda mengikuti itu, berarti umat Muslim harus menyembelih anaknya, betul? Ya enggak juga kan belum selesai ceritanya. Karena Harusnya kalau Anda ingin mengikuti apa yang dikerjakan Ibrahim, harusnya yang ingin disembelih itu anak kalian. Nah, makanya ini salahnya kalau misalnya membaca Quran dengan terjemahan, karena terjemahan itu bukan Quran. Terjemahan bukan Quran. Terus gimana kita mau tahu kalau nggak diterjemahin? Ya, makanya dari ulama kita mengaji tafsir, mengaji ilmu balaghah, mengaji Oke lah. Apalagi Gimana? kita kan jauh dari Nabi, kita gak pernah bertemu Nabi. Apalagi Oke, jadi Quran itu bukan untuk manusia ya, hanya untuk para teman-temannya Muhammad, betul? Ya untuk semuanya. Kalau misalnya dia mau Gimana sih? Coba, apakah Quran hanya bisa dipahami oleh teman-teman Muhammad? enggak semuanya. Terus kenapa Anda harus mengatakan bahwa harus mereka yang paham Quran? Saya kan mengatakan harus mereka, tapi mereka yang paling paham Al-Quran. Kalau misalnya kita itu... Oke, kalau mereka yang paling paham Al-Quran, menurut mereka siapa yang hendak dipersembahkan oleh Ibrahim? Persembahkan apanya, Bang? Yang hendak disembelih siapa? Yang hendak dikurbankan siapa? Ishak. Terus? Kata siapa Ishak? Sebagian ngomong Ismail. Katanya mereka yang paling paham. Gimana sih ini, aduh? Katanya mereka yang paling paham. Bukan sahabat, Ibnu Katsir itu bukan sahabat, itu ulama. Ini bukan Ibnu Katsir. Oke, coba ya, sini. Siapakah ini? Ini saya bacakan kepada Anda. Ini sahabat Muhammad, itu mereka saling bertentangan. Nih. Ya. Perhatikan. Ini para sahabat sendiri yang bertentangan dan berbeda pendapat. Perhatikan. Dari kitab apa itu? Baik, saya nanti akan bacakan kepada kalian ya.
Saya akan bacakan bahwa yang berpendapat ini adalah ini Umar bin Khattab juga sahabat ya. Ya. Siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini, siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini. Saya tunjukkan ya. Sabar, sabar. Perhatikan. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya, Bang. Lihat ya. Kita baca ini. Kita baca. Agak panjang ini ya. Agak panjang. Oke. Dari kita Bapak Disebutkan. Gimana? Sa'labi, Imam Sa'labi. Ya nih. Perbedaan pendapat adalah hal biasa di kalangan ulama. Meskipun terkait dengan kemuliaan nasab. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Perhatikan. Disebutkan oleh Al-Salabi dalam kitab beliau, nih nama kitabnya ya, Tafsir Al-Quran, bahwa tokoh-tokoh pendukung pendapat pertama ini diantaranya adalah kalangan sahabat, ya, yakni Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Abbas dan Al-Muthalib. Dari kalangan tabi'in dan pengikut mereka, yakni Ka'ab, Al-Ahbar, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah, dan seterusnya nih. Sampai besok kita sebutin namanya nih ya. Kesadaran akan luhurnya identitas dari ras Nabi Ismail tidak menjadikan mereka mengasihkan riwayat yang menyebut bahwa Nabi Ishak adalah tokoh yang terhormat yang dimaksud. Nih, nah di sisi lain kalangan yang menyebut Nabi Ismail sebagai sosok yang dikurbankan adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair bin Watsilah dari kalangan sahabat. Cuman 2 orang dari kalangan sahabat. Ya, terus? Ya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair. Sedangkan dari kalangan sahabat yang mengatakan itu Ishak nih, ya Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, ya banyak sekali nih, Abdullah bin Mas'ud, nih banyak banget. Nah tadi Anda mengatakan yang paling paham Al-Quran adalah para sahabat, betul? Ya. Sementara para sahabat sendiri kebingungan, beda satu sama lain, betul? Ya, terus? Nah, sekarang bagaimana Anda percaya bahwa para sahabatlah yang mengerti Al-Quran sementara mereka sendiri saling berbeda? Ya, saya jelasin Bang, boleh nggak? Silakan. Jadi di dalam Islam itu kalau misalnya ada riwayat itu kan intinya kisah-kisah lah dari zaman dulu, dari Israiliyat, dari bangsa Israel itu pasti ada ikhtilafnya, pasti ada perbedaan pendapatnya. Sehingga yang kita ambil itu bukan siapa pelakunya, tapi apa hikmahnya. Kayak istri-istri para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh itu pasti ada ulama-ulama yang berbeda pendapat siapa namanya. Tapi gak penting, yang penting hikmahnya kamu itu gak boleh mempunyai istri yang kacau seperti kan mereka. Gitu. Baik, oke. Ayat ini sangat terkenal ya. Tentu Anda tahu ayat ini? Ya, tidak ada keraguan. Oke. Di dalam Al-Quran ada keraguan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang dibawa oleh Ibrahim hendak dipersembahkan? Kata saya tadi juga Bang, Quran itu ada kitab hukum. Berat. Bang, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Ya, betul. Tidak ada keraguan padanya, pada Al-Quran, betul? Ya, terus? Karena tidak ada keraguan pada Al-Quran, makanya para sahabat berbeda pendapat, betul? Ya, terus? Nah, perbedaan antara Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain tentang siapa yang ingin dipersembahkan oleh Ibrahim mengindikasikan bahwa tidak ada keraguan pada Al-Quran itu, betul? Ya, betul. Iya. Karena Al-Quran itu begitu jelas dan tidak ada keraguan padanya, itulah kenapa para sahabat berbeda pendapat. Loh, betul? Coba kayak gini aja Bang,
kayak kelahiran Nabi, kayak hari kematian Nabi, itu kan ulama-ulama pasti berbeda pendapat karena itu riwayat, bukan hukum. Kalau hukum itu pasti. Loh, katanya Quran lengkap, terperinci, jelas. Ya sangat jelas. Tapi beginilah, yang mau saya maksudkan begini. Sebenarnya ya Bang ya, dulu, waktu Muhammad belum jadi nabi, konon dia jadi nabi kan katanya umur berapa? 40. Umur 40 ya. Sebelum dia jadi nabi, betul nggak orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka sudah menyembelih kurban di situ? Ya, betul. Mereka persembahkan kepada siapa? Ke berhala-berhala mereka. Kepada berhala-berhala. Sebenarnya Bang, ini mohon maaf ya Bang, mohon maaf. Kalian ini sebenarnya melanjutkan kegiatan mereka. Apa? Di Injil juga ada, kenapa kalian gak ngelakukan? Nah, pertanyaan bagus. Jadi begini Bang. Jadi di dalam Injil, di dalam Bible, ya di dalam kitab Taurat, dahulu ya mereka itu mempersembahkan korban-korban itu sebagai lambang bahwa betapa dosa itu harus dihukum. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, maka harus darahlah yang membayar itu. Ya, terus? Jadi misalnya gini Bang, misalnya Anda bikin salah nih, Anda berbuat dosa misalnya. Sebenarnya menurut hukum Taurat, darah Anda itu harus ditumpahkan. Ya, terus? Karena Anda sudah melakukan kesalahan. Nah tetapi Anda itu harus mempersembahkan kurban, mempersembahkan hewan gitu ya, untuk sebagai pengampunan karena ini menurut hukum Taurat ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah makanya imam-imam di dalam hukum Taurat itu dia membawa hewan-hewan untuk dipersembahkan sebagai pengganti dosa untuk sementara waktu. Kan ya? Bacakan. Bentar. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kita mulai dari 24 ya. Bentar, pelan-pelan. Inilah imam besar kami, yaitu Yesus ya. Ibrani pasal 9 ayat 25. Tapi sebelum ke 25, kita baca ayat sebelumnya dulu ya. Oke nih, saya balik dulu kamera saya. Nih, makanya kami itu mengerti Bang hukum Taurat, bukan seperti kalian yang ikut-ikutan. Nih, saya bacakan ya. Sebab kita begini, kita dari sini aja ya, dari sini. Kita bacanya dari sini biar kita tidak kehilangan konteks ya. Nih. Perhatikan ya. Kepanjangan kalau dari atas nih ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dan seterusnya. Ini. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah ini, sebab Kristus, maksudnya Yesus ya di sini ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, terus? Gitu Bang. Jadi ada historinya, ininya jelas semua. Nah sementara di dalam iman kalian, ketika kalian mempersembahkan kurban, ternyata kurban yang kalian persembahkan itu tidak jelas asal usulnya.
Coba sekarang saya tanya, kenapa harus mempersembahkan kurban kepada Allah? Ya itu buat kita gak merasa memiliki semua yang kita punya bukan kita. Dalilnya mana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya ayatnya dong bang, terjemahannya coba. Terjemahannya. Darah atau daging-daging dari hewan kurban itu gak bakal nyampe ke Allah, tapi yang nyampe itu adalah takwa kalian. Takwa itu Iya kalau salah begitu satunya. ngapain kalian masih nyembeli kurban untuk Allah? Untuk apa? Ya untuk tu'matan lil masakin, untuk memberikan kebaikan ke orang-orang miskin. Sini. Nah saya itu baca. namanya acara makan-makan. Makanya saya bilang teman-teman mereka ini acaranya makan-makan. Ya, ya kayak kalian aja di gereja nyanyi-nyanyi itu ya sama aja. Loh, Nyanyi-nyanyi. bukannya kalian juga nyanyi-nyanyi? Kata siapa enggak? Quran gak ada Waduh berat ini, jarang nonton channel saya ini dia nih. Pantesan masih Islam. Silakan. Ada gak? Nah, daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali lagi akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Oke, berarti daging-daging itu, kurban-kurban itu tidak sampai kepada Allah, betul? Iya, yang sampai itu ada ketakwaan kita supaya Lalu kita gak kenapa merasa Anda masih memiliki. lakukan kayak begitu? Ya, karena kita gak merasa memiliki harta kita. Kita harus sedekahkan ke orang lain. Harus zakatkan. Bingung ngomong sama mereka ini. Apa? Anda disuruh mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Allah, betul? Ah, betul. Karena kurban-kurban itu tidak bakalan sampai kepada Allah. Terus. Ini bagaimana statement? Ini ibarat kata begini loh. Anda disuruh ngirim surat ke alamat yang surat itu nggak bakal sampai ke alamat itu. Sebentar nih. Ini ada surat nih, ada paket. Sebentar, Bang. Ini ada paket. Oke. Paket ini tidak akan sampai ke alamat yang dituju, tetapi disuruh kirim ke alamat itu. Bagaimana? Islam nih. Pusing pala Barbie. Niatnya tetap baik. Gimana? Komitmennya bagus. Komitmennya bagus. Karena kan dunia ini diciptakan untuk menguji. Itu salah satu tanda ujian kita. Untuk merasa kita gak memiliki. Ujian nggak merasa memiliki ini gimana? Aduh, makin pusing kita kan. Makanya saya bilang tadi, makin dijelaskan kurban itu oleh seorang muslim, maka makin tampaklah ketidakjelasan asal usulnya, saudara-saudara. Coba ya. Kenapa hewan-hewan itu dikurbankan kepada Allah? Karena tadi Anda mengatakan itu untuk mengingat apa yang dilakukan Ibrahim. Ternyata waktu kita baca peristiwa Ibrahim dalam Quran nggak jelas itu hewan apa, betul? Terus? Enggak, saya gak membetulkan. Lah terus hewan apa kalau begitu? Ya itu apa saja, yang penting hewan peliharaan. Itu kan karangan Anda. Di situ sembelihan yang besar, azim. Betul? Iya, terus? Kenapa Anda katakan itu ayam? Ayam kan kecil. Di Itu kan situ bahasa tidak biasa. disebutkan sembelihan itu apakah dia domba, apakah dia sapi, apakah dia kerbau, nggak disebutkan. Hanya disebutkan sembelihan yang besar. Itu pun asal usulnya hewan itu dari Allah, bukan dari kandang, betul? Ya, terus? Iya. Lalu kenapa Anda pelintir, Anda lakukan sesuatu ritual yang berbeda dengan yang dilakukan Ibrahim? Bedanya apa? Lagi pula kalau itu diganti, bisa saja yang diganti itu anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim berubah jadi hewan sembelihan. Makanya gini loh Bang, sebenarnya gini. Ya. Inti yang mau saya tunjukkan itu gini Bang ya. Saya itu hanya ingin memberitahukan kepada kalian, kembalilah kepada Taurat. Di dalam kitab Taurat jelas sekali bunyinya itu bagaimana. Nih Bang ya, nih. Saya bacakan ya di sini ya. Ketika Abraham, nih saya balik ya, mana tadi. Nah ini. Dan Abraham, oh ini. Nih,
Sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuh, Tuhan yang menyediakan. Iya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban baginya. Korban yang harum baginya, persembahan yang harum baginya. No, ini Anda malah. Jadi gini, maksud saya gini. Pernah sering nonton lihat wild animal begitu, pernah lihat? Acara-acara misalnya di TV-TV begitu, hewan-hewan liar gitu, pernah lihat? Ya, pernah. Nah, Terus? sering nggak hewan-hewan itu tanduknya itu kesangkut di belukar atau di kayu-kayu? Sering lihat? Ya, mungkin terus. Ya, banyak kejadian begitu, bahkan sampai jadi kerangka-kerangka banyak begitu. Karena dia cari makan atau gimana tapi nyangkut tanduknya, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, kejadian itu ilmiah semua, alamiah semua. Kita nggak bicara dongeng-dongeng. Nah, sementara di kitab Anda ada kambing turun dari langit, betul? Ada kambing turun dari langit kan? Nah, makanya saya bilang kitab Anda ini lebih menjurus ke arah dongeng-dongeng. Siapa jadi kitab Oh, Anda aduh, yang gimana ngomongin? ini? Di kitab Anda juga banyak. Di mana kambingnya turun dari langit? Ya, terus? Nah, kambingnya turun dari langit. Teologis. Makanya saya bilang, Bang, kalau kita bicara dogma, kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya keyakinan, itu kita nggak bisa diskusi lagi. Contoh, Anda meyakini nanti di surga itu ada bidadari-bidadari, ya kan, yang siap melayani Anda siang malam, pagi, siang, petang, sore, 70 tahun berdiri terus, ya kan? Itu namanya keyakinan yang bersifat subjektif. Oh, berarti kita harus bahas logika nih. Lu kalau kita bahas dogma ngapain? Kita debat kusir, debat anak SD. Gimana? Coba saya mau nanya ke Abang. Hmm. Jadi di dalam Kristen itu kenapa sih Yesus itu harus mengorbankan dirinya gitu? Baik, jadi begini ya. Di dalam Bible semua manusia itu telah berbuat dosa. Oke, manusia yang pertama kali diciptakan menurut Bible ya, itu adalah Adam. Adam itu artinya manusia. Nah, manusia yang pertama ini, dia gagal. Dia gagal menjadi gambar daripada Tuhan. Karena, saya harus jelasin dari awal ya. Menurut Bible, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut citranya Tuhan. Terus? Menurut gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan meniupkan roh hidup, nafas hidup ke dalam hidupnya. Ke dalam hidungnya Adam ini. Menurut Al-Quran Anda seperti itu nggak? Al-Quran Anda menyatakan hal yang sama nggak? Apa? Tentang apa? Bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam Adam. Di Quran ada, tapi mananya gak gitu. Ini nggak tahu. Baik, saya tunjukin hadisnya. Memang berat orang Islam ini nggak ngerti ajaran agama Islam. Disuruh berguru kepada ahli kitab tapi ngeyel. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin. Sebentar ya. Waduh. Saya tunjukin hadisnya, sabar teman-teman. Kita galerinya belum jadi-jadi nih ya. Bahkan di dalam hadis itu nggak boleh mukul wajah orang itu.
Karena manusia itu diciptakan dengan bentuknya. Nih, saya tunjukin. Semua hadismu juga nyontek dari Bible. Biar kalian tahu. Nih, saya tunjukin hadisnya. Saya jelasin. Tadi katanya enggak, sekarang saya jelasin. Aduh, berat bener. Nih, sebentar nih. Saya balikkan kamera saya lagi. Nih ya, saya tunjuk. Nih hadisnya ya. Makanya hadis itu dilarang mukul wajah orang. Nih. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuk siapa? Bentuk Adam, bukan bentuk Allah. Buset, ini huruf Y-nya huruf besar apa huruf kecil, Bang? Emang apa kalau Y-nya huruf besar? Aduh, berat ini. Aduh, lawan diskusi saya ini nekat terus. Ini loh, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya di sini, N-nya huruf besar, ini merujuk kepada Allah. Oke, saya terima itu. Oh, dibilangin ngeyel. Bang, abang itu disuruh belajar sama ahli kitab. Jangan anti. Quran suruh bilang, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya bang, percayanya sama Quran, jangan sama ulama.